Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, karunia Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada kita sehingga kita kembali hadir di masjid kita tercinta dalam rangka mengkaji kajian spesial ya teman-teman ya. Kajian spesial ini pada malam hari ini insya Allah akan bertemakan apa gitu malam hari ini. Insya Allah tema kajian pada malam hari ini yaitu bahagia dengan satu istri. Ya, bahagia dengan satu istri ya teman-teman ya. Bukan bahagia dengan istri-istri, tapi bahagia dengan satu istri ya. Jadi teman-teman tujuan diadakannya kajian ini karena yang seperti kita ketahui teman-teman ya, bahwasannya mungkin lingkungan kita ini, lingkungan khususnya Iwan Pengajian Manhaj Salaf ini kan sudah tidak asing lagi lah terkait pembahasan pernikahan khususnya terkait poligami ya. Tentunya beda obrolan sesama ikhwan dengan obrolan dengan adanya ustadz kita di sini tentunya lebih berbobot lagi ya, tentunya lebih berbobot dan juga eh, kapasitas ilmunya, masya Allah ya, dan juga pengalaman-pengalaman beliau karena yang sudah kita ketahui bersama bahwasannya beliau salah satu praktisi ya, insya Allah. Setuju jamaah ya, kita ambil ilmunya ya, pengalamannya pada malam hari ini. Ya, insya Allah ini akan membahas problematika dalam rumah tangga. Selanjutnya, Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, kami sapa dulu jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Ya. Sebenarnya kurang ramai. Ya, maksudnya karena ya akan kita pelajari bersama ini sesuatu yang harus dipahami oleh semua kita, karena persoalan rumah tangga ini kan kita bicara soal persoalan istri satu, istri dua, karena di temanya kan bahagia dengan satu istri. Itu biasanya sudah, ini apa maksudnya ini? Itu ada tanda tanyaannya atau enggak? Nah, itu jadi sebuah masalah yang harus dibahas ya. Kami sebagai dai, kami sebagai para ustadz itu harus bahas persoalan seperti ini. Karena kewajiban pendakwah ya mendakwahkan apa-apa yang baik, apa-apa yang benar yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Jadi mungkin setelahnya mungkin Ustaz Ari nanti juga membahas hal yang sama. Jadi tidak mesti dokter itu tidak mesti dia sakit dulu ya untuk kemudian dia menjelaskan suatu penyakit ya. Kan tidak mesti seorang dokter itu harus sakit dulu baru dia ceritakan sakit itu seperti ini, seperti itu. Nah, begitu juga Ustadz tidak mesti praktisi dulu baru dia bicara soal poligami dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Ya, silakan sedikit apa ya. Oh ya, ini juga Ustadz, kembali kita tegaskan bahwasannya tujuan diadakannya pengajian ini yaitu tentunya agar kita teman-teman jamaah yang selaku suami ya agar tidak bermudah-mudahan ya tentunya untuk berpoligami tadi ya yang seperti yang disampaikan tadi Ustadz Khalil. Pada malam hari ini tentunya kita untuk melangkah ke sana itu mungkin ibaratnya kita mau berpikir 1000 kali lah untuk melangkah ke poligami itu. Jadi makanya adanya kajian ini ya istilahnya menguntungkan juga buat ibu-ibu ya, biar suaminya tidak bermudah-mudahan. Jadi biar tidak bermudah-mudahan di rumah mungkin dikit-dikit poligami gitu ya jemaah ya. Insya Allah nanti kajian ini dibagi 2 sesi seperti biasa juga. Yang pertama nanti ya materi, sesi pertama materi.
Nanti ada kami sedikit bertanya juga terkait permasalahan-permasalahan dengan Ustadz. Kemudian di sesi kedua nanti bagi jamaah yang mau bertanya, eh, bapak-bapak bisa langsung bertanya dan juga ibu-ibu yang mau bertanya, ya kesempatan di sini bertanya ya. Mungkin suaminya ada yang mau bersiap berpoligami nih, mungkin ibu-ibu bisa langsung ditanyakan di sini apa alasannya, kenapa, bagaimana, anunya kan. Jadi kesempatan nih buat ibu-ibu di sini bertanya dan juga buat ibu-ibu di situ sudah kita sediakan apa mic dan juga bagi yang mau bertanya langsung atau bisa melalui kertas ya ibu-ibu ya. Karena tadi itu ada sempat masukan sedikit ya. Bahwasannya kenapa bertanya langsung, kenapa nggak melalui kertas. Nah, jadi kita sediakan kertas juga ya. Katanya suara perempuan fitnah katanya tadi. Dan juga ini sebenarnya apa? Kajian kita ini mulai kemarin kita share itu ada beberapa masukan-masukan ya, kritikan-kritikan juga dari teman-teman. Katanya kajiannya bagi dengan satu istri, tapi kok pematerinya eh, istrinya dua gitu kan. Kenapa? Alasannya apa? Nah, makanya bagusnya itu tadi ya perlu kita ketahui bahwasannya kita membuat kajian di sini ini bukan berarti kita apa ya? Maksudnya agar jamaah itu hadir dulu di pengajian. Jadi jangan langsung menjudge kenapa sih panitia ini buat kajian seperti ini. Karena ada juga dimasukkan lagi jamaah. Ada lagi intinya banyak lah komentar-komentar yang masuk terkait dengan adanya kajian ini. Padahal tujuannya tadi saja bagus tadi ya. Agar kita tidak bermudah-mudahan sebenarnya ibu-ibu. Bukannya kita mau ya memang nggak munafik juga sih. Ya pasti di antara ikhwan-ikhwan ini pasti juga ada seperti itu. Cuman ya itu tadi kembali kita ingatkan agar tidak bermudah-mudahan itu tadi. Ya mungkin itu saja Ustaz dari kami panitia, dari moderator mungkin. Ya, untuk mempersingkat waktu langsung aja kita simak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Padahal Ustaz bahagia dengan satu istri, Masya Allah. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan dengan tema bahagia dengan satu istri. Seorang pujangga mengatakan, berdua saja, jangan mendua. Karena sendiri itu sepi dan mendua itu luka. Itu kata pujangga. Karena sendiri itu sepi dan mendua itu luka. Itu dari sudut pandang seorang perempuan, ya. Jadi pujangganya pujanggawati, ya, yang berbicara seorang pujangga perempuan. Karena memang yang menjadi korban perasaan dari adanya syariat ta'addud atau syariat poligami itu adalah wanita, adalah perempuan. Dan pembahasan ini sebenarnya pembahasan yang berat. Kami itu punya pengalaman, mungkin Ustadz Ari, Ustadz-Ustadz yang lain itu punya pengalaman di dalam membahas sebuah kajian. Kita itu hati-hati juga bahas sebuah tema itu. Biasanya kita duluan yang diuji dengan tema yang kita bahas, ya. Antum membahas tentang dermawan, ya. Kita bahas tentang keutamaan dermawan. Biasanya itu diuji langsung. Ada yang minta ke kita saat kita butuh-butuhnya. Jadi perasaan, aduh, tadi sudah saya bahas ini, ya. Nah, itu biasanya tantangan para dai itu. Kalau membahas sebuah permasalahan, dia akan diuji dengan apa yang dia bahas. Dan membahas seperti ini juga, ya ujiannya juga ya harus hati-hati, ya. Siap-siap nih, biasanya nanti tidak jauh-jauh tuh. Nanti akan ada apa yang kami sampaikan, nanti itu akan terjadi di dalam rumah tangga, ya. Dan kami lebih ingin menyampaikan daripada pembahasan ini sharing pengalaman.
ya. Lebih kepada sharing pengalaman. Karena kalau kita bicara tentang hukum-hukum pernikahan, hukum-hukum poligami itu sangat luas, sangat banyak. Belum lagi kita berbicara tentang apa hukumnya, hukum asalnya pernikahan. Khilaf para ulama, ya. Para ulama itu khilaf, berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan hukum asalnya pernikahan itu adalah poligami. Satu pendapat. Pendapat yang kedua menyebutkan hukum asalnya ya monogami atau satu istri. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 3. Dalil yang sangat masyhur tentang poligami. Allah taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'." Maka nikahilah wanita siapa saja yang kau sukai, matna, 2, 3, 4. Allah tidak menyebut 1. Allah mulai dari mana? Dari 2, 3, 4. Kemudian Allah lanjutkan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka satu aja. Ini pendapat pertama. Berarti nikah hukum asalnya langsung 2. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwa hukum asalnya monogami. Ya, karena itulah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hukum asalnya berumah tangga. Kan tak ada orang itu nikah langsung dia ambil 2 perempuan dia nikahi. Mungkin saja ada, cuma itu jarang sekali terjadi. Nah, seperti yang kami sampaikan, kami ingin lebih banyak berbagi pengalaman supaya kemudian ini bisa menjadi tambahan ilmu dan tambahan pengalaman juga untuk jamaah sekalian atau siapapun nanti yang mendengar rekaman ini. Karena tentunya wallahu a'lam yang melakukan yang namanya praktisi itu pasti sudah mengetahui, ya, pasti sudah ada pengalaman tentang hal tersebut, minimal dengan pengalaman dirinya, walaupun itu mungkin sifatnya subjektif, tetapi bisa dia berbagi kepada siapapun yang membutuhkan. Tapi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sengaja kami memilih tema bahagia dengan satu istri. Yang pertama karena kami lebih condong kepada pendapat bahwasanya hukum asal pernikahan itu adalah monogami. Beberapa pendapat ulama yang ingin kami akan sampaikan dari pendapat-pendapat yang memperkuat bahwasanya hukum asal pernikahan itu adalah monogami. Ya, hukum asal pernikahan adalah monogami. Apa yang disebutkan oleh salah seorang imam madhab Hambali, yaitu al-imam al-Mardawi al-Hambali rahimahullah ta'ala, wa yustahabu aydan alla yazida ala wahidah, dan dianjurkan juga agar seseorang lelaki itu tidak menikahi lebih dari 1. Berarti 1 aja, ya. In hasala bihal i'faf ala sahih minal madhab, khususnya apabila dengan 1 istri dia sudah bisa menjaga dirinya dari kemaksiatan, dari perzinahan dan sebagainya, ya. Jika dengan 1 istri dia sudah bisa memperbaiki dirinya, dia sudah terpuaskan syahwatnya dan sebagainya, maka itu sudah cukup bagi dirinya. Disebutkan pula di dalam pandangan yang lain, oleh pendapat yang lain berkenaan tentang poligami. Salah seorang imam yang bernama Al-Imam Al-Bahuti Al-Hambali rahimahullahu ta'ala menyebutkan
bahwasanya menurut Asy-Syafi'i dan seluruh ulama boleh bagi seorang yang merdeka, afwan, ya, ini disebutkan di dalam ucapan yang lain. Imam Al-Bahuti mengingatkan bahwasanya disunnahkan atau dianjurkan agar seseorang itu tidak menikahi wanita lebih daripada satu, khususnya jika telah terwujud namanya al-i'faf. Kemudian beliau kutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa yang memiliki 2 orang istri lalu dia condong kepada salah satu dari keduanya, maka dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan miring, ya, dalam keadaan miring. Ini menunjukkan adanya ancaman-ancaman tersebut khususnya bagi pelaku ta'addud, pelaku poligami, menunjukkan bahwa ini bukanlah sebuah pilihan yang terbaik, ya, bahwa poligami itu bukanlah sebuah hukum asal, bahkan bukanlah sebuah kewajiban. Karena di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan fa in khiftum alla ta'dilu, bahwa ada potensi tidak adil. Di dalam hadis juga disebutkan bahwa ta'addud ada potensi tidak adil. Maka tidak mungkin itu menjadi sebuah hukum syariat asal atau menjadi sebuah kewajiban jika ternyata kewajiban tersebut ada potensi bahayanya. Paham? Tidak mungkin dia menjadi hukum asal dari pernikahan jika ternyata dari pernikahan ta'addud tersebut ada potensi tidak adilnya. Sehingga inilah yang menjadi landasan para ulama bahwa nikah itu hukum asalnya adalah monogami. Monogami atau satu istri saja. Bahagianya satu istri, enaknya satu istri, siapa yang paling tahu? Yang sudah 2 istrinya, ya. Enaknya 2 istri, siapa yang paling tahu? Yang sudah 3 istrinya. Begitu juga seterusnya, ya. Sama seperti ditanyakan enaknya bujang kepada orang yang sudah beristri. Antum sudah beristri, apa enaknya bujang? Pasti kita bisa sebutkan. Enaknya bujang, kita mau kemana saja tidak ada yang ngatur, ya enggak? Begitu juga enaknya satu istri itu siapa yang bisa tahu? Ya, maksudnya lebih tahu lah, bisa lebih merasakan begitu. Adalah orang yang sudah 2 istrinya atau 3 istrinya atau 4 istri. Walaupun itu tidak mutlak penilaiannya, ya, tetapi dari segi rasa orang yang sudah berta'addud itu bisa bernostalgia dengan, oh ternyata dengan satu istri itu ada sesuatu yang lain juga, ya. Walaupun juga 2 istri juga ada sesuatu yang lebih juga, ya kan? Tetapi itu semua sesuai dengan kadar dan kemampuan masing-masing daripada orang per orang. Tapi memang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kami menjadikan judul bahagia dengan satu istri. Ada juga bukunya sebenarnya itu, cuma mungkin hanya sekilas saja yang kami ambil dari buku tersebut. Intinya adalah bahwasanya karena itu hukum asal pernikahan, sesungguhnya kebahagiaan sejati itu adalah pada satu istri, ya. Kebahagiaan sejati itu pada satu istri. Kenapa demikian? Kita lihat langsung kepada profil yang paling kita teladan. Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu menjalani 2 jenis pernikahan, monogami dan poligami. Lebih lama mana, poligaminya atau monogaminya? Monogami. Kurang lebih berapa tahun Rasulullah poligami? Monogami disebutkan oleh para ulama kurang lebih 25 tahun. 25 tahun beliau monogami dengan Ummul Mukminin Khadijah, ya. Dan setelah itu, setelah meninggalnya
Khadijah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam barulah melakukan poligami. Anak-anak abis ini anak diserang sama istri itu nanti hampir rumah. Itu Rasulullah ya disampaikan biasanya seperti itu. Nah, maksudnya apa? Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dua hal tersebut. Dan ini juga menjadi penguat bahwasanya hukum asal syariat itu adalah satu istri saja. Dan sesungguhnya satu istri itu adalah sesuatu yang lebih memudahkan bagi setiap lelaki. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan kita itu berpasang-pasangan, punya pasangan. Tujuan dengan adanya pasangan itu apa teman sekalian? Tujuannya adalah agar kita mendapatkan yang namanya sakinah, ketenangan. Inti. Jadi tujuan kita punya pasangan itu apa? Supaya tenang kan? Supaya tenang. Tenang. Makanya rumah itu disebut maskan, tempat kita mendapatkan sebuah ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dijadikan di antara kalian itu dengan pasangan kita itu kasih dan sayang. Ya. Bagi seorang yang sudah menikah dengan istrinya, dia bisa merasakan itu. Ya, merasakan ketenangan, mendapatkan kasih dan sayang, saling memberi kasih, saling memberi sayang. Tidak ada kebahagiaan yang lebih mahal daripada ini. Ya. Maka ketika seseorang hendak melangkah lebih jauh daripada itu, dua kemungkinan bagi dirinya. Kemungkinan pertama adalah dia tambah tenang, dia tambah mendapatkan banyak kasih dan sayang. Kemungkinan yang kedua, ketenangan itu hilang, kasih dan sayang itu juga sirna. Ya, dan itu nyata, dan itu nyata. Jadi pernikahan poligami itu terkadang tidak seindah dongeng cerita orang-orang. Ada pernah salah seorang ustadz kami dengar ketika salah seorang kerabatnya itu punya dua istri. Karena banyaknya masalah di rumahnya dengan istri-istrinya. Datang ke rumah satu, masalah. Pergi dia ke rumah yang satunya, masalah lagi. Ya. Minan nari ilan nari, ya. Dari neraka ke neraka. Jadi apa? Jadi dia tambah banyak masalah, tambah pusing dan sebagainya. Sehingga sesungguhnya terkadang kita harus lebih mensyukuri keberadaan pasangan itu. Ya, mensyukuri keberadaan pasangan-pasangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadikan benar-benar bahwasanya semua aspek di dalam kehidupan kita, istri kita, anak kita, masa depan mereka, pendidikan mereka, ya, rumah tangga dan sebagainya, bisa kita berikan semua. Kita bisa menghadirkan ketenangan itu, kita bisa menghadirkan kasih dan sayang tersebut. Jadi berikanlah semua terlebih dahulu, ya. Berikanlah semua apa yang bisa kita berikan untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Di samping satu istri itu lebih cepat kita mendapatkan kasih sayang, lebih cepat kita merealisasikan yang namanya ketenangan dan kasih sayang. Satu istri, kenapa itu dikatakan lebih bahagia? Itu bahagia untuk suami di akhiratnya. Kita bicara persoalan di akhirat nanti. Bahwasanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita itu punya tanggung jawab, setiap kita itu pemimpin. Dan setiap kita itu akan ditanya tentang apa yang kita pimpin. Kalau ternyata seseorang itu punya banyak anak, punya banyak istri, lebih banyak dia ditanya tentunya di akhirat nanti dibandingkan yang hanya satu istri. Yang mungkin saudaranya cuma satu istrinya, ditanyanya nggak lama,
Dibandingkan satu saudaranya 4 istrinya, lebih banyak lagi ditanya, lebih panjang lagi antriannya, ya. Jadi tanggung jawabnya lebih banyak, lebih besar. Jadi hal inilah yang kemudian harus dipikirkan, ya, yang harus dipikirkan ketika seseorang itu ada terbersit keinginan untuk poligami, yaitu apa? Bahwasanya poligami tentu bebannya lebih besar, ya, tentu tanggung jawabnya lebih besar lagi, tanggung jawabnya lebih berat lagi. Bahkan ada kemungkinan rasa sayang, rasa cinta, ketenangan yang sudah kita dapatkan selama ini dengan satu istri itu bisa hilang, ya, bisa hilang. Istri kalau tidak terima, tidak senang, tidak ridho suaminya nikah lagi, tenang nggak dia? Pasti nggak tenang, ya. Bahagiakah dia? Pasti dia tidak bahagia. Pasti akan berkurang rasa cintanya, berkurang rasa kasih dan sayangnya. Jadi ini semua mesti diperhatikan, ya. Ini semua mesti diperhatikan minimal dari sudut pandang seperti ini terlebih dahulu, bahwa bagi seseorang yang terpikir untuk menikah lagi, yang harus dia korbankan nanti adalah kasih dan sayang bisa berkurang, ya. Ketenangan di dalam rumah tangga itu juga bisa berkurang. Kemudian yang harus dia pikirkan juga adalah bahwasanya beban-beban syariat, beban-beban tanggung jawab akan lebih besar akan dihadapi di dunia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Ya, ini kita berbicara tentang persoalan apa namanya? Bahagia dengan satu istri. Jadi intinya adalah kita mesti semua bersyukur, ya. Yang masih satu istri harus bersyukur, ya. Lain syakartum lazidannakum, ya. Jika kalian bersyukur maka Allah akan menambah, ya. Tambah apanya? Tambah lagi gitu. Tambah cintanya, tambah kasih sayangnya, tambah rezekinya. Ya enggak? Betul itu, ya. Pasti kita berpikir realistis saja lah, ya. Realistis saja. Antum kita bersyukur dengan satu istri, tapi hidup diberikan kemudahan, ya, kelapangan, ya, kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpikir, ya. Terkadang memang harus laki-laki itu diajak pakai logika dulu. Karena kadang kalau sudah nafsu di depannya itu tidak pakai logika dia. Kalau sudah bucin laki-laki itu tidak ada tuh logika di depannya. Ya, maksudnya Pak, makanya butuh sharing seperti ini, berbagi pengalaman supaya apa? Supaya kita tahu, ya, bahwa menerapkan syariat poligami itu harus betul-betul pakai akal yang bersih, ya, akal yang bersih. Karena tantangannya berat, cobaannya berat, ujiannya juga berat, ya. Walaupun mungkin kalau apa terbersit di pikiran orang-orang, oh, kalau istrinya 2, istrinya 3, istrinya 4, oh, luar biasa itu, gonta-ganti. Ya, laki-laki kalau berpikir seperti itu, berpikir syahwatnya, dia bisa gonta-ganti, lain lagi besok, ya. Tapi ternyata tidak semudah itu Ferguson kata orangnya. Tidak semudah itu, ya. Pusing juga saja. Pusing banget. Oh ya, Ustaz, Anda mau tanya, Ustaz. Tadi kan Ustaz kan ada mengatakan bahwasannya hukum asal pernikahan itu bukan poligami tadi, Ustaz, ya. Ya, nah. Tapi monogami yang lebih abdolnya, Ustaz, ya. Nah, terus gimana, Ustaz? Ada sebagian pihak ini, Ustaz, yang mengatakan bahwasannya dia menjadikan ucapan Ibnu Abbas itu yang katanya yang paling mulia itu yang paling banyak istrinya, Ustaz. Jadi menjadikan dalih bahwasannya harusnya kita berpoligami itu. Nah, itu bagaimana itu, Ustaz? Itu disebutkan di dalam hadisnya Ibnu Abbas. Demikian pula seseorang ditanya oleh Nabi SAW, sudahkah kau menikah? Maka beliau mengatakan, maka sahabat tersebut mengatakan belum. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling banyak istrinya.
Di sini khilaf para ulama memahami pendapat atau ucapan tersebut. Yang pertama yang menyebutkan bahwasanya yang dimaksud sebaik-baik orang di antara kalian adalah paling banyak istrinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa sebaik-baik di antara kalian adalah Rasulullah, orang yang paling banyak istrinya. Ini pendapat pertama. Yang kedua adalah bahwasanya ukuran terbaiknya orang tersebut karena dia bisa memimpin banyak perempuan, karena dengan banyaknya istri tersebut dia bisa mendapatkan banyak ladang pahala. Dia bisa mendapatkan ladang kebaikan yang lebih banyak. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan bahwa semakin banyak orang yang dia pimpin dan dia berhasil untuk memimpinnya, dia adil di dalam apa namanya terhadap istri-istrinya, maka dialah orang yang terbaik. Ya, karena termasuk daripada orang-orang yang terbaik adalah pemimpin yang adil atau suami yang adil tentunya. Nah, kalau dikatakan tadi apa tadi terkait dengan ucapan Ibnu Abbas tadi adalah menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menyebutkan bahwa orang terbaik di antara kalian adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, karena beliau banyak istrinya. Atau juga bisa dipahami tadi bahwa kenapa seseorang itu dikatakan sebagai lelaki yang terbaik, karena memang ladang pahalanya lebih besar, karyanya lebih besar, dia bisa mengarahkan istri-istrinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tetapi tidak merubah hukum asal daripada pernikahan, bahwasanya pada dasarnya tidak semua orang itu bisa adil terhadap istri-istrinya. Makanya fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Hukum asalnya tetaplah hukum pernikahan itu satu istri saja. Nah, ya. Jadi satu istri saja. Ya. Kalau kata pemerintah kan 2 anak cukup. Kalau secara syariat kan tidak. Ya. Semakin banyak anak semakin baik. Semakin banyak anak semakin baik. Adapun berkaitan dengan istri, satu istri cukup. Ya. Kecuali engkau mampu berbuat adil lebih banyak, itu lebih besar pahalanya. Tetapi kan tidak semua seseorang itu mampu untuk berbuat adil. Ya, dalam keadilan di sini adalah keadilan yang zahir, ya, keadilan yang bisa dibagi. Karena ada keadilan, ada sikap suami yang tidak bisa seseorang atau suami itu berlaku adil padanya. Seperti apa contohnya? Soal rasa. Sederhananya saja, ikhwan yang sudah punya anak, antum punya anak 2, 3, 4, kita sama anak-anak kita itu bisa nggak sama rasanya? Biasanya beda. Terkadang sama yang bungsu lebih senang, terkadang mungkin sama yang pertama lebih senang, terkadang mungkin sama yang lebih pintar dia lebih cinta dan sebagainya. Ya, walaupun dia senang semua, tapi biasanya ada kecondongan. Itu soal rasa, tidak bisa dibagi. Ya, tidak bisa dibagi. Tidak bisa dia betul-betul adil terhadap persoalan rasa tersebut. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau membahas soal adilnya, Ustaz, sekarang kan di Indonesia nih, untuk berpoligami dia harus mendapatkan izin dari istri pertama, kemudian yang dari pemerintah. Nah, ini dari keluarga Ana sendiri nih, yang satu ini istri pertamanya dia nikah sah secara agama dan juga negara. Kemudian yang istri keduanya dia hanya nikah secara sah sesuai dengan agama saya. Nah, apakah ini bisa dibilang adil atau gimana, Ustaz? Ya, nah. Nikah siri gitu saja. Ya, nikah siri. Istri pertama nikah resmi, istri kedua nikah siri. Secara syariat dua-duanya sah, ya kan? Dua-duanya sah. Hanya saja ini mengurangi kadar keadilan. Ya, ini mengurangi kadar keadilan jika salah satu dari istrinya atau dari istri-istrinya itu ada yang masih siri. Ya. Kenapa? Karena secara administrasi negara itu belum diakui.
Sementara dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya hukum asal nikah 2, 3, 4 harus adil. Ya, harus adil. Bagaimana dikatakan adil jika pemerintah secara kenegaraan melihat sosok yang berbeda antara istri pertama dan istri kedua? Satunya kami anggap ini istri bapak, yang ini bukan karena ada catatannya. Adilkah kita seperti itu? Bagaimana kalau yang sini punya anak nantinya dan sebagainya? Maka jika ada pernikahan poligami kemudian yang satu tidak dilegalkan, maka itu bisa kita katakan mengurangi keadilan, atau bahkan bisa dikatakan dia tidak adil terhadap istrinya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, yakni mempergauli istri dengan baik, itu salah satunya adalah memperlakukan mereka setara. Ya, jika istri pertama dilegalkan, istri kedua harus legal lagi. Jadi kalau ada yang mau menikah lagi, resmikan, ya, diresmikan, jangan nikah siri. Ya, kenapa? Karena dengan nikah resmi itu akan lebih menjaga kehormatan istri pertama ataupun istri kedua. Ya, sama-sama juga kehormatan sang suami juga, menjaga banyak nama baik daripada keluarganya. Karena saat kita menikahi perempuan, kita tidak hanya menikahi wanita itu, kita menikahi dalam artian kita menggabungkan 2 keluarga, kita menggabungkan 3 keluarga. Jadi resmikanlah. Jadi pernikahan yang adil itu bagi pernikahan poligami adalah pernikahan yang diresmikan semuanya. Harus diresmikan. Ya, ini adalah salah satu daripada konsekuensi keadilan. Ya, konsekuensi keadilan. Tidak butuh pakai dalil, pakai logika saja. Tidak mungkin bisa dikatakan adil jika satunya tidak punya buku nikah, sementara yang satunya ada buku nikahnya. Pasti yang satunya, saya kok seperti bahasa kasarnya itu kan saat ini di masyarakat ada perempuan pelakor, perebut laki orang. Akan semakin nyata itu istilah itu jika istri tersebut tidak menunjukkan surat nikahnya, buku nikahnya. Tapi kalau ada istri kedua, istri ketiga, Anda pelakor, tapi dia sebut ini surat nikah saya. Ya, ini buku nikah saya jelas. Walaupun saya kedua, walaupun saya ketiga, ini buku nikah saya. Resmi. Jadi ini untuk mengurangi stigma negatif daripada syariat ta'adud juga. Karena syariat ta'adud yang murni, yang bersih, yang mulia ini terkadang terkotori oleh sikap-sikap kita yang jahil, ya, yang terlalu terburu-buru dan sebagainya. Ya, oleh karena itu jangan sampai syariat yang indah tersebut, yang mulia tersebut, yang agung itu menjadi jelek, menjadi direndahkan, apalagi direndahkan oleh ummahat juga, ya kan? Sudah ngaji juga, kan menjadi repot urusannya. Ya. Maka dudukkanlah syariat itu secara tepat, karena semua syariat itu mulia, semua syariat itu solusi. Maka jangan sampai kemudian sikap-sikap kita yang terlalu terburu-buru atau kita kurang memahaminya sehingga menjadikan syariat tersebut menjadi sesuatu yang direndahkan. Ya dan billah. Ya mungkin seperti itu dulu untuk Kita sesi. break aja dulu satu. Ya, sip. Bismillah. Kita lanjut sebentar materi dan pertanyaan dari kami. Setelah itu nanti bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya nanti bisa langsung bertanya. Ini Ustaz, Ana mau bertanya Ustaz, apa saja yang perlu diperhatikan Ustaz apabila misalkan teman-teman di sini kan ada yang berniat mau berpoligami Ustaz, apa yang perlu dipersiapkan itu untuk meyakinkan bahwa dirinya ini pantas untuk berpoligami Ustaz? Harus diperhatikan. Ya, apa yang perlu diperhatikan? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita masuk sesi dialog aja ya. Karena ini lebih banyak persoalan-persoalan seperti ini butuh dialogkan saja ya. Mungkin ada hal-hal yang menjadi persoalan selama ini, kita bisa sharing bersama-sama. Tadi disebutkan bahwasanya
apa yang mesti diperhatikan, dipersiapkan jika ada suami keinginan untuk berpoligami. Tabarakallahu fikum. Maka yang harus diperhatikan adalah kaidah-kaidah beragama. Satu kaidah yang sangat-sangat harus diingat di dalam melakukan sebuah kebaikan, apalagi kebaikan yang ada potensi mudaratnya jika tidak dipersiapkan. Nikah dua itu ada potensi mudaratnya enggak? Banyak. Ya, apalagi kalau tidak dipersiapkan. Allah sendiri yang sebutkan. Apa potensi mudaratnya? Tidak adil. Itu potensi mudaratnya. Maka kaidah di dalam qawaid fikih disebutkan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah mafsadat itu didahulukan daripada mencari sebuah kemaslahatan. Pikirkan betul-betul, ya. Pikirkan dengan matang. Buat draft, buat list. Apa maslahatnya bisa nikah lagi? Apa sih yang mau dikejar? Apa sih tujuannya? Kenapa harus nikah lagi? Kurang cantik ke istri yang ada, ya? Atau kurang enakkah masakannya? Atau apakah alasan seorang suami yang menikah lagi? Harus dia buat itu alasan. Harus dia punya alasan yang kuat. Kalau sekedar hanya alasan-alasan remeh-temeh juga pernikahannya, ya. Seseorang itu mesti memperhatikan alasan yang kuat. Sedikit bocoran. Di nikah resmi, pernikahan di pengadilan untuk yang mempoligami itu syaratnya berat. Istrinya mandul, ya, atau istrinya tidak bisa punya anak lagi. Dia harus hadirkan bukti itu, ya, dan dia harus hadirkan istri pertamanya, istri keduanya, dia harus hadirkan saksi-saksinya. Kenapa? Karena secara agama harus diperhatikan, jangan sampai pernikahan ini diizinkan oleh pemerintah malah menghasilkan sebuah mudaratatan. Makanya harus dipegang adalah jangan sampai pernikahan tersebut malah melahirkan sebuah kemudaratan yang lebih besar. Oleh karena itu, supaya mudaratnya tidak lebih besar, tujuan kemaslahatannya harus diperbesar. Paham maksudnya? Tujuannya jangan remeh-temeh. Kita mesti punya tujuan mulia dan besar, dan antum kuat dengan tujuan itu. Kalau tidak kuat dengan tujuan itu, apa tujuannya antum? Menyelamatkan janda. Ya, disenggol dikit, KO. Sudahlah, biar keluarganya yang tolong dia. Ya kan repot. Harus punya kekuatan. Kenapa? Kalau hanya tujuan maslahat yang dia kejar, tidak memperhatikan potensi bahayanya. Kalau dia nikah lagi, istrinya bisa minta cerai. Nanti ada pertanyaan itu, ya. Istrinya minta cerai. Anaknya tidak hormat lagi sama orang tuanya, dan sebagainya, banyak masalah. Ujung-ujungnya apa? Tidak hadir di majelis lagi. Kenapa? Karena suaminya nikah lagi. Itu mudarat, ya. Itu mudarat yang harus diperhatikan, yang harus diperhatikan bagi setiap kita. Mudarat agama bahaya. Mudarat agama bahaya. Jadi kalau ditanya apa yang mesti diperhatikan, perhatikan kaidah agama. Buat list lebih banyak maslahatnya atau mudaratnya. Kita yang lebih tahu tentang apa yang akan terjadi pada diri kita dan keluarga kita. Kemudian ketika dia sudah bisa menimbang hal ini dan hal itu, dia melihat sepertinya mudarat yang bisa diminimalisir, maslahatnya bisa saya perkuat, barulah dia perhatikan sisi keilmuannya, sisi kesiapannya. Ya, dia mampu dalam artian dia bisa memberikan nafkah lahir dan batin,
dia bisa mendidik anak istrinya, dia tidak apa namanya membuat anak dan istrinya terbengkalai, tidak mengurangi kasih dan sayangnya, itu harus dia perhatikan betul-betul. Bahkan nasihat kami secara pribadi, orang yang sudah betul-betul ingin menikah, ya, mau menikah lagi misalkan, dia harus betul-betul pastikan pernikahannya itu tidak menyebabkan anak-anaknya kekurangan waktu kebersamaan dengan orang tuanya. Dalam artian orang tuanya tetap ada. Demikian pula istrinya tidak merasa kehilangan dengan sosok suaminya. Karena kalau tidak dipersiapkan bisa jadi terjadi huru-hara, terjadi huru-hara, masalah besar. Akhirnya apa? Bisa pergi dari segala macam. Nah, itu adalah mudarat yang terkadang tidak diperhitungkan. Makanya yang mau nikah lagi, pikir betul-betul, ya, sharing banyak-banyak, ya, sharing banyak-banyak. Jangan hanya hitung uangnya aja. Sudah saya hitung kayaknya nih, cukup kayaknya mau buat melamar, ya, gaji kayaknya cukup, dihitung-hitung, ada seper-seperan dikit deh. Sederhana itu, ya. Kemudian kita bilang nanti ini bisa ditabungkan di sini. Tidak seperti itu. Bahkan kalau bisa dipastikan bahwasanya saya menikah lagi, istri pertama dan kedua bertetangga, mabitnya sudah jelas, seperti itu. Itu luar biasa. Maka kalau itu yang hendak diperhatikan tadi, kaidah mafsadat mudharat, yang kedua persiapan ilmu, persiapan lahir, kemampuan lahir dan batinnya, secara finansial, ya, secara kemampuan fisik, secara keilmuan, sikap. Ini juga penting, mental dan sikap. Mental dan sikap itu yang mahal. Saya rasakan betul. Karena seseorang punya 2 istri, dia masih belajar lagi, seperti anak yang baru belajar. Dia harus pandai bersikap. Biasanya saya gandeng 1, ini harus gandeng 2, ya. Jarang-jarang laki-laki bisa gandeng 2. Terus harus pintar dia bersikap. Dia harus dewasa. Dia harus bisa cerdas bagaimana bersikap terhadap 2 istrinya. Itu sikap dan mental yang harus dipersiapkan. Mental juga. Dirongrong orang, dirongrong istri, dirongrong mertua. Kalau mental kerupuk kena air, hilang. Ya, mental dan sikap. Selain kemampuan lahir dan batinnya. Walaupun sikap itu butuh proses adaptasi, tapi nomor 1 mental dia harus kuat. Dan mental kuat itu berangkat dari tujuan dan niat yang mulia dia melakukan kebaikan tersebut. Kalau tujuannya tidak kuat, doanya kurang kencang, mentalnya hancur juga. Ya, jadi mental mesti kuat, sikap mesti harus dipersiapkan. Persiapan ilmunya, persiapan kemampuan lahir dan batinnya, dan pertimbangan pertama tadi melihat sisi maslahat dan mudarat. Wallahu a'lam bishawab. Ya kayak gitu. Nah, daging semua tadi itu, daging semua. Daging sekali, insyaallah. Nah, ini Ustadz, kayaknya nih pertanyaan dari yang mau poligami nih. Bolehkah wanita mempersyaratkan untuk tidak mau dipoligami sebelum dia nikah? Dan apakah syarat itu bisa gugur setelah mengarungi bahtera rumah tangga? Barakallahu fikum. Bolehkah seorang istri memberikan syarat, nikahi saya dengan syarat jangan nikah lagi? Ya. Pernikahan itu adalah bab muamalah, seperti jual beli. Ya kan? Qabil tuh, saya nikahkan, saya terima. Ya, saya jual, saya beli, sama sepertinya. Dan itu adalah sebuah akad muamalah. Ya, akad muamalah. Dan di dalam akad muamalah itu boleh ada syarat selama tidak merugikan. Ya, selama tidak merugikan. Dan ketika disepakati, maka wajib bagi orang yang terlibat di dalam akad tersebut untuk menepatinya. Ya. Wal mu'minu ala syurutihim.
Seorang mukmin itu di atas syarat-syarat mereka, wajib menepati syarat mereka. Jadi misalkan ada istri kasih syarat seperti itu, sah nggak syaratnya? Sah. Persoalannya kan kadang karena sudah bucin lupa dia dengan syarat itu. Lupa dia. Ya. Saya ada istri juga ada bicara sama saya nih. Istri curhat-curhat. Kenapa dulu saya tidak buat syarat sih? Jadi kalau disyaratkan boleh dan wajib seorang suami menepati syarat tersebut. Kecuali di tengah jalan, lobi-lobi lagi suami, lobi-lobi lagi, ya. Kayaknya kita mesti batalin syarat itu oke lah, yang penting ridho. Karena intinya itu di dalam akad ada antaradin, saling ridho. Syarat bisa terwujud, syarat bisa dibatalkan, yang penting ada keridhaan. Jadi kalau misalkan sudah terlanjur ada syarat di depan, pintar-pintar memang melobi, ya, pintar-pintar memang melobi kalau mau nikah lagi. Supaya apa? Supaya syaratnya bisa digugurkan. Jadi pesan bagi ummahat, bagi siapa saja akhwat yang mau menikah dan tidak mau dimadu, kasih memang syarat, ya, kasih memang syarat, ya. Dan bagi bujangan yang sudah tahu di sini akhwatnya bakal kasih syarat, cari akhwat lain yang tidak tahu syarat itu, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita mesti mentaati dan menepati syarat-syarat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat yang diperkuat oleh banyak para ulama. Oke, mungkin ada pertanyaan dari jamaah dulu, Bapak-bapak. Ya. Habib, Ya, Habib. Iya, ya, enggak usah. Enggak masalah. Apa kira-kira yang harus dilakukan oleh para ibu bapak mama agar suaminya nggak boleh ganggu? Mantap. Terima kasih ibu. Apa yang mesti dilakukan, ya, supaya suaminya tidak poligami? Tadi pertama, kalau dia belum nikah kasih syarat. Kalau dia belum nikah kasih syarat memang. Yang kedua, terlanjur tidak kasih syarat, sudah berjalan, ya, sudah berjalan pernikahan, suaminya mau menikah lagi. Maka apa yang mesti dia persiapkan atau apa yang mesti dia upayakan supaya suaminya itu tidak menikah lagi? Tentunya harus kembali kepada si istri atau si ibu tersebut, bagaimana dia berusaha untuk meningkatkan, mengupgrade dirinya, mengupgrade dirinya. Karena khawatir, ya kan? Khawatir keinginan sang suami itu karena bisa saja bukan karena nafsunya yang besar, bukan, ya. Karena kan biasanya itu ada menikah karena nafsunya besar, ya, laki-laki yang nafsunya besar, atau bisa saja nafsunya biasa, standar, normal, tapi dia tidak merasakan kenyamanan, ya, dia tidak merasakan servis yang maksimal dari istrinya, sehingga sepertinya dia butuh sosok lain. Nah, makanya pentinglah bagi seorang istri itu untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, ya, meningkatkan kualitas dirinya. Dan itu adalah lumrah naluri seorang istri dan diperintahkan bagaimana menjadi sosok-sosok yang qurrat a'yun, penyejuk mata. Makanya dikatakan penyejuk mata, ya, supaya mata itu sejuk lihatnya, ya, secara zahir wa batinan, ya, zahirnya ya penampilannya dan perilakunya, batinnya, hatinya, akhlaknya dan sebagainya, ya. Jadi itu nomor satu. Jadi bagaimana dia memperbaiki, mengupgrade dirinya, pelayanannya, dan senjata yang paling kuat yang bisa dia pergunakan untuk mencegah suaminya menikah adalah apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya Allah, janganlah hati suami saya berpaling kepada yang lain. Berdoa. Bolehkah berdoa seperti itu? Boleh. Ya kan? Suami-suami dia, ya. Jadi dia harus berdoa. Mudah-mudahan suami saya itu terjaga hatinya hanya untuk saya seorang, ya. Nah, itu berdoa, itu senjatanya. Walaupun tidak ada wanita masuk surga kecuali harus siap dipoligami, ya enggak?
Tidak ada wanita itu masuk surga kecuali harus siap dipoligami. Terus kata si ibu-ibu, ya terserah nanti di surga lah. Ya kalau dipoligami penting, di dunia enggak. Jadi harus memperhatikan dirinya, bagaimana pelayanannya. Jangan sampai kemudian karena ketidakpuasan daripada suami menyebabkan sang suami kemudian berpikir untuk menikah lagi. Dan tadi doa serta bagaimana sang istri itu bisa menjadi sebagai penunjuk jalan, sebagai pengontrol suami. Perhatikan perilaku suami, perhatikan pergaulan suami. Bagaimana dia bisa terus menjadi pemberi nasihat, ya, pengingat. Ya, kalau misalkan suami mulai aneh-aneh, diingatkan. Ya, jangan sampai dia jatuh kepada hal-hal yang tidak benar. Ya, dalam keadaan istri tidak pernah memberikan nasihat kepada suami. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, lanjutannya nih Ustaz. Ya, ya. Kalau suami dia ta'adud dengan niatan untuk memuaskan syahwatnya tadi gimana tuh Ustaz? Maksudnya Dia ta'adud supaya untuk memuaskan syahwatnya. untuk memuaskan syahwatnya. Tayyib barakallahu fikum. Jadi berkaitan dengan ketika ada seseorang, jadi niat poligami. Ya, niatan poligami itu yang dibenarkan adalah apabila dengan dengan dia poligami, maka lebih banyak kemaslahatan yang akan didapatkan, juga bisa mencegah mudarat pada dirinya, ya. Maka di dalam penyaluran syahwat, misalkan tujuannya supaya menyalurkan syahwat, dengan istri pertama sudah tersalurkan syahwatnya, ya, sudah tersalurkan syahwatnya. Maka yang harus diperhatikan, jangan sampai kemudian dia punya niatan menikah lagi untuk menyalurkan syahwat. Karena apa? Karena dia kurang bersyukur dengan istri pertamanya, atau dia terlalu jelalatan lah misalnya, terlalu kurang ghadul basar, terlalu banyak pergaulan dengan wanita-wanita yang bukan mahramnya. Sehingga apa? Sehingga hati yang sebenarnya terjaga, nafsu yang sebenarnya terpuaskan, tapi karena cinlokah itu namanya, karena dia tertarik dengan yang lain, akhirnya dia merasa saya butuh dengan ini, padahal sebenarnya dia tidak butuh. Syahwatnya sudah terpuaskan dengan istri pertamanya. Tapi misalkan ini berbeda apabila memang orangnya itu tenaga kuda memang, ya. Memang dia, karena laki-laki itu ada yang disebut dengan madza. Madza itu seperti sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Beliau itu sedikit saja berjumpa dengan istrinya, keluar lagi madinya. Keluar madi. Orang yang besar syahwatnya, ya, besar syahwatnya. Nah, orang seperti ini terkadang jika dia beli kemampuan, dia bisa untuk menikah lagi. Ya, karena dikhawatirkan istri satu kurang, khawatir pas lagi haid, pas puncak-puncaknya syahwatnya, khawatir dia terjatuh kepada kemotorotan dan sebagainya. Ya, jadi untuk kasus-kasus tertentu, penyaluran syahwat bagi orang yang memang besar syahwatnya boleh menjadi alasan dia untuk menikah lagi. Tapi kalau tidak seperti itu keadaannya, dia hanya alibi saja sebenarnya, maka ini tidak dibenarkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Taib, mungkin jamaah ada yang mau bertanya? Atau dari ibu-ibu ada yang mau bertanya langsung? Tidak ada yang bertanya, Bapak. Takut sih bertanya, Bapak. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Oh ya, saat ini lah, Ustaz. Ini saja bertanya, Ustaz, ya. Ada juga pertanyaan, Ustaz. Ini gimana, Ustaz? Misalkan kalau ada seseorang, misalkan ini dari segi ini tadi keilmuan dan yang lainnya, Ustaz, ya. Dia tuh ya bisa dikatakan dia tuh sudah mampu lah, Ustaz, ya, berpoligami misalnya, Ustaz, ya. Apakah seorang istri itu yang dia nggak mau dipoligami, ya kan? Atau dia belum siap dipoligami itu, apakah dia termasuk dalam hadis barang siapa yang benci sunnahku maka dia bukan dari golonganku? Nah,
Gimana Ustaz? Baik ya. Kalau misalkan ada suami sudah matang dan mapan, ya, sudah matang dan mapan. Seperti mungkin sebagian ada ikhwan-ikhwan yang sudah matang, mapan, dewasa dan sebagainya. Cuma istrinya tidak mau, ya, tidak mau dia diduakan dan sebagainya. Maka apakah istri ini dikatakan sebagai pembenci sunnah, ya kan? Berdosakah dia dengan itu? Atau iya? Ini harus diperhatikan dulu. Kebanyakan istri yang menolak poligami itu bukan menolak syariatnya. Ganggu-ganggu gitu ibu-ibu itu. Jadi bukan menolak syariatnya, ya. Tetapi yang ditolak adalah madunya, ya. Dia tidak siap cemburu, ya. Dia tidak siap berbagi suami, ya. Dia tidak siap dengan hal-hal tersebut. Sehingga keberadaan perasaan tersebut atau adanya penolakan tersebut kita hukumi bukan sebagai penolak sunnah, ya, bukan sebagai bentuk penolakan terhadap syariat, tetapi dia penolakan terhadap perasaannya, ya. Itu merupakan gambaran daripada perasaan dan kecemburuannya. Maka kewajiban suami yang matang dan mapan tadi, ya, adalah memahamkan istrinya, meyakinkan istrinya. Dan apapun hasilnya, ya, itulah nasibnya suami, ya. Apapun hasilnya, sudah jalan takdirnya. Kalau takdirnya menikah lagi, dia menikah lagi, ya. Jika ternyata takdirnya tidak, bersabarlah. Berdoa saja masuk surga, insya Allah poligami di surga. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, masih ada waktu ini mau bertanya? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Pak. Iya. Nah. Oh ya. Sebagian istri ada seperti yang sampaikan Bapak, kasusnya si istri Abi, Pak, ya, Mas, nikah aja lagi, ya, nikah aja lagi, cari aja, ya, enggak apa-apa kok aku, katanya, ya, enggak apa-apa. Dan itu biasa banyak terjadi. Bahkan sebagian istri juga bahkan mencarikan, ya, mencarikan istri bagi suaminya. Dan banyaknya kasus seperti ini biasanya suaminya yang gair duluan, ya, suaminya yang takut duluan. Dan ketika ditanya apakah ketika suami takut atau suami masih banyak berpikir dan sebagainya, apakah dikatakan juga dia menolak sunnah tersebut? Bahkan kebaikan yang dia lakukan, ya, dia mencegah dirinya dari terjatuh kepada kezaliman, ya. Apalagi kita khawatir dirinya tidak bisa berlaku adil, sungguh dia telah berbuat kebaikan, ya, kebaikan dengan cara mencegah dirinya dari melakukan sebuah kezaliman, ya. Tapi hati-hati nih bapak-bapak, ya, jangan terlalu percaya, ya. Kalau ada istri bilang nikah aja kak, nikah aja Abi, nikah aja Mas dan sebagainya, jangan terpercaya, jangan terlalu percaya, ya. Saya dari kecil itu pernah dengar ada ustadz kayak gitu, suaminya suruh, istrinya suruh nikah, bahkan dicarikan, ujung-ujungnya perang, ya, ujung-ujungnya huru hara. Saya masih kecil, sering saya dengar, sampai sekarang seperti modelnya. Jadi jangan terlalu percaya, ya, jangan terlalu percaya. Betul-betul keputusan menikah itu bukan karena disuruh istri, tapi betul-betul pertimbangan dari suami, dari perasaannya, dari logikanya, dari pertimbangan keilmuannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, lanjutkan aja. Ya. Baik, ini Ustaz. Gini aja. Makna adil itu Ustaz, dalam poligami itu seperti apa Ustaz? Karena kan pada prakteknya itu kan Rasulullah aja itu kayaknya ada condang ke salah satu istrinya Ustaz. Ya. Itu Ustaz, ya. Nah,
Nah, ini perhatikan ya, persoalan keadilan. Tadi dikatakan banyak suami itu takut nikah lagi karena dia takut adil, takut tidak adil ya. Dan keadilan di dalam pernikahan ya, di dalam pernikahan poligami khususnya itu menyangkut 4 hal. Keadilan di dalam pernikahan poligami itu menyangkut 4 hal. Yang pertama adalah persoalan makanan. Yang kedua adalah persoalan pakaian. Yang ketiga adalah persoalan tempat tinggal. Yang keempat adalah persoalan bermalam. Ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, bermalam. Ini sesuatu yang bisa dibagi dengan rata, dengan adil. Kalau misalkan di istri pertama dia makan ayam, istri kedua jangan makan tempe aja, ya. Kecuali misalkan istri kedua tidak suka makan ayam, ya dicarikan apa yang dia suka. Jadi untuk makanan harus sama. Dalam artian sama di sini adalah apa yang dia makan bersama istri pertama harus sama dengan istri yang kedua. Pakaian juga demikian. Kalau dia belikan pakaian, maka belikan juga yang satunya. Mungkin ukuran berbeda, mungkin merek berbeda. Yang penting sesuai dengan selera masing-masing. Nah, kemudian juga tempat tinggal. Jika yang satu dikasih tempat tinggal, satunya juga dikasih tempat tinggal. Walaupun mungkin berbeda, ada yang tempatnya agak besar atau tempatnya kecil dan sebagainya, bukan persoalan ya. Yang penting masing-masing diberikan tempat tinggal. Tetapi jika bisa disamakan, itu lebih sempurna lagi. Misalkan dia menikah lagi, sama sudah rumahnya, dia sama kasih couple istri pertama kedua, sama bentuknya, itu lebih baik lagi ya. Dan yang terakhir adalah persoalan mabit, bermalam ya. Bermalam, misalkan dia menikah dengan istri 1, 2, 3, 4 sama. Jika yang pertama dia bermalam di situ 2 hari, maka yang lainnya 2 hari. Seminggu, maka yang lain seminggu. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Harus sama ratanya. Termasuk juga persoalan kapan dia masuk ke istrinya. Misalkan dia pindah mabit, nah istilahnya orang yang sudah di situ pindah mabit. Dan biasanya istri itu menuntut ini tidak boleh sedikit, tidak boleh kurang 5 menit, lebih 5 menit tidak jadi masalah. Ya, hal-hal seperti ini bisa dibagi dan harus kemampuan suami untuk berusaha membaginya seadil-adilnya. Adapun persoalan yang lain yang kecil atau persoalan rasa, persoalan cinta, itu tidak bisa dibagi rata maksudnya. Karena apa? Karena Rasulullah pun tidak mampu untuk membaginya secara rata. Rasulullah punya banyak istri ketika masa poligami beliau, tapi cintanya lebih besar kepada siapa? Aisyah radhiyallahu taala. Ya, istri-istri lain dibagi rata. Dan itu tidak bisa dibagi rata. Bahkan afwan nih, persoalan jima juga sedemikian, ya. Jima itu kan persoalan rasa, persoalan kan tidak bisa hari ini apa nih ya, jima di sini, besoknya dia harus lagi. Kalau misalkan suaminya pas lentinya ya tidak bisa. Jadi hal tersebut tidak bisa dibagi rata juga. Jadi tadi 4 hal inilah yang disebutkan para ulama adalah sesuatu yang suami harus membaginya secara rata. Wallahu taala. Baik, jamaah, ada lagi yang mau bertanya? Abu Adam, antum kenapa tidak berani? Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan saat ini, tapi Bismillah izin bertanya Ustadz. Mungkin pertanyaan ini mewakili teman yang ada di sini. Bolehkah nikah diam-diam dia tanpa diketahui istri? Bolehkah nikah diam-diam? Ya. Tanpa diketahui istri. Tanpa diketahui istri. Ya. Ini connect dengan pertanyaan yang lain.
Apakah menikah lagi itu harus dengan izin istri? Ya kan? Sama lah ya. Apakah menikah lagi harus dengan izin istri? Jika misalkan misalkan boleh tanpa izin, berarti boleh diam-diam. Gitu. Jadi bolehkah nikah diam-diam? Barakallahu fikum. Yang pertama, pernikahan itu syariat yang harus diketahui oleh masyarakat. Ya, harus diumumkan, harus disampaikan. Maka nikah itu sebenarnya tidak ada siri, tidak ada nikah siri. Siri itu kan sembunyi-sembunyi. Sementara hukum asal syariat nikah itu harus disampaikan supaya tahu, oh dia ini suaminya si fulana. Si fulana ini istrinya si fulan. Harus tahu. Masyarakat, tetangga, orang lain harus tahu bahwa ketika dia berjalan berdua, orang tahu, oh dia memang suami istri. Ya, jadi sebenarnya tidak ada nikah siri. Ya, siri sembunyi-sembunyi dan sebagainya. Yang benar nikah itu harus disampaikan, harus diketahui oleh banyak orang. Maka kalau ditanya boleh hal itu dilakukan, ya diam-diam tanpa diketahui oleh istrinya, maka secara hukum syariat pernikahannya sah. Ya, karena syarat misalnya pernikahan tadi dengan keberadaan wali dan sebagainya, saksi. Namun kemudian ternyata dia bersembunyi dari istri yang satunya, maka dia terjatuh kepada dosa kezaliman, atau minimal dikhawatirkan dia sudah mendekat kepada kezaliman. Dan yang paling banyak apanya? Bohongnya. Ya, yang paling banyak bohongnya, kezalimannya, kedustaannya. Akhirnya apa? Kontak nama diganti. Istri kedua jadi siapa? Penjual ayam. Kedustaan dan kezaliman. Ya. Maka hal seperti ini yang kalau ditanya secara syariat hukum sah. Nikah siri itu diam-diam itu sah. Yang penting dia bisa menghadirkan wali, saksi, ada ijab kabul, sah. Tetapi dia berdosa atau bisa berdosa atau mendekat kepada dosa. Dan banyak potensi dosa yang akan dihadapi. Dan tadi ditanya, dan kaitannya dengan apakah harus dengan izin istri menikah lagi itu? Kalau dikatakan haruskah dengan izin? Tidak. Harus dengan izin. Bahkan bukan syarat menikah lagi itu harus ada izinnya istri. Tetapi yang wajib bagi suami adalah memberitahukan istri pertamanya dan berkomunikasi dengan istri pertamanya, menyampaikan itu semua kepada istri pertamanya. Ya, persoalan kemudian apa yang terjadi pada istri pertamanya, dia berontak, dia kecewa, dia sedih, sebagainya, itu adalah hal yang harus dia hadapi. Ya, itu konsekuensi yang harus dihadapi. Tapi dia harus betul-betul mempersiapkan, jangan sampai terjadi lebih banyak mudarat dengan pernikahannya tersebut. Sehingga dikatakan menikah lagi itu harus diketahui oleh istri pertama. Itu yang lebih tepat. Walaupun tidak mutlak harus dengan izin atau tidak ada syarat dengan keberadaan izin tersebut, tapi istri pertama mesti mengetahui. Istri pertama mesti diajak berkomunikasi, karena konsekuensi daripada hubungan suami istri, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri itu dengan baik, termasuk kalau dia menikah lagi, baik-baikin istri pertama. Ya, kayak gitulah. Ya, bergaulah dia dengan baik, komunikasi, ngomong, umi saya mau nikah lagi. Ya, dan kemudian dia sampaikan, dia harus punya hujah yang kuat seperti yang kami sampaikan tadi. Dia harus punya tujuan yang mulia. Dia harus punya tujuan yang kuat supaya bisa meyakinkan istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti itu. Nih Ustaz, ada pertanyaan lagi. Bagaimana pembagian warisan dari ayah saya yang meninggalkan 2 istri? 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki dari istri pertama, dan 1 anak laki-laki dari istri kedua. Kami beragama Islam. Ayah meninggalkan rumah yang didapatkan ketika menikah dengan istri pertama dan meninggalkan mobil serta beberapa jumlah motor dan tabungan
yang didapat setelah menikah dengan istri kedua. Bagaimana pembagian warisan yang adil secara hukum Islam? Nah, ini pembahasan warisan ya. Kaitannya sebenarnya kalau kita bicara warisan, kita mesti membutuhkan perhitungan-perhitungannya, dan sepertinya kita membutuhkan waktu yang lebih merinci tentang pembagian itu. Tetapi ketika secara umum kita kaitkan dengan dengan pernikahan poligami, dengan hak-hak mereka, tentang rinciannya mungkin nanti saya bisa berikan rincian di di WA, rinciannya, karena saya harus tahu nilai dari asetnya, kan harus dibagi tuh, berapa nilai asetnya, berapa semuanya, kan harus dibagi semua supaya bisa dapat. Nanti mungkin saya bisa bantu dengan jawaban di WhatsApp atau Japri, nanti bisa saya sampaikan. Tapi secara umum, istri pertama, istri kedua sama statusnya, ya. Istri pertama dan istri kedua sama statusnya. Anaknya istri pertama dan anaknya istri kedua sama statusnya. Makanya dia ketika ditanya, misalkan di dalam pembagian warisan, hak untuk jatah istri sekian, misalnya sepertiga, maka sepertiga itu dibagi untuk 2 istrinya. Sepertiga itu dibagi untuk 4 istrinya. Kayak gitu. Kalau istrinya 4, sepertiganya dibagi 4. Kalau istrinya 1, sepertiganya dapat sendirian. Begitu juga dengan hak untuk anak laki-laki misalkan. Anak laki-laki dari istri 1 sampai seterusnya satu-satu. Jadi 4 anaknya. Maka itu digabung, dianggap sama statusnya. Kemudian anak laki-laki tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan pembagian warisan. Maka inilah kemuliaan poligami, ya. Bahwa syariat ini menyamaratakan semua. Tidak ada itu istilahnya istri kedua itu tidak dianggap sebagai sama, kedudukannya sama di dalam syariat, ya. Sehingga tidak ada dibeda-bedakan. Wallahu a'lam. Apakah seorang ya suka tapi dia itu pasti yang tidak bisa yang mendekati pengaruh, dia pasti jadi dengan hubungan wanita tersebut, dan juga itu apa tidak dipublik. Oh, nah. Baik. Sebagian kasus misalkan pernikahan poligami. Ada pernikahan poligami itu diawali dengan cara-cara yang baik. Ada juga dengan cara-cara yang kurang baik. Sesuai dengan perspektif syariat atau sudut pandang syariat. Misalkan yang dikatakan tidak baik itu adalah misalkan sudah ada chatting-chattingan dulu, ya. Sudah ada hubungan dulu. Maka ditanyakan apakah ini bukan termasuk perselingkuhan, ya. Perselingkuhan istilah Indonesia, ya. Kalau misalkan secara agama itu mungkin dikatakan sebagai bentuk penyelewengan, pengkhianatan atau perzinahan, na'udzubillah. Maka kalau kita bicara tentang hukumnya, selama pernikahannya itu diawali dengan hukum-hukum syariat, dalam artian ada syarat-syarat yang diterapkan, maka sah. Apapun model dia mengawalinya, ya. Bagaimanapun cara dia mengawalinya. Adapun apa yang dia lakukan sebelum dia menikah itu, maka itu termasuk dosanya, ya. Caranya dia bertaaruf, caranya dia dikenalkan istri kah, atau misalkan dia cari sendiri, atau dia punya hubungan dulu, maka kalau misalkan caranya itu adalah dosa, dia berdosa. Dia berdosa. Tetapi tidak mempengaruhi pernikahannya, tidak mempengaruhi hukum poligaminya. Poligaminya sah, dan berharap mudah-mudahan dengan poligaminya tersebut menghapuskan dosa-dosa cara dia mengawalinya. Seperti itu. Kalau misalkan cara dia mengawalnya kurang baik, semoga ketika dia mengaruhi bahtera rumah tangga pernikahan, yang namanya innal hasanat yudhibnas sayyi'at.
kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Nggak ada lagi jamaah? Udah ya? Oke, Ustaz, mungkin waktu sisa 5 menit lagi, Ustaz. Mungkin ada kata-kata Tidak penutup. ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Ustaz. Tidak ada. Ada sih satu nih, tapi masih bisa ya? Masih ada. Masih ada ya, oke, udahin satu nih. Satu lagi, Ustaz. Ah, Suami poligami, tapi istri minta cerai itu. itu penting. Ini saya mau jelaskan ya. Suami poligami, istri minta cerai. Ya, ini jangan sampai dilewatkan nih, karena terjadi nih, ya. Jangan sampai ini terluput pembahasannya. Suami nikah lagi, istri minta cerai. Dan itu terjadi, ya. Dan itu terjadi, banyak terjadi, ya. Siapapun praktisinya, itu bisa saja terjadi. Nikah satu aja, antum bermasalah dengan istri, ya, masalah besar. Apa yang diucapkan oleh istri? Ceraikan aku, ya. Cerai aja kita. Apalagi dia punya madu, ya. Lebih fasih lagi dia bilang cerai itu, ya. Lebih fasih lagi dia bilang cerai. Nah, apa hukumnya istri minta cerai dalam persoalan suami yang menikah lagi? Harus dilihat terlebih dahulu, ya. Status ungkapan cerai tersebut. Yang namanya perempuan, namanya istri itu, ucapan cerainya itu tidak teranggap. Mau 1000 kali kayak ngomong cerai, tidak cerai. Beda kalau suami. Suami itu bilang cerai dengan kesadaran dirinya, cerai, selesai. Ya, karena apa? Yang dianggap di dalam syariat adalah ucapan. Sekiranya itu cerai itu sesuai dengan kemauan istri, tidak ada yang jadi rumah tangga ini. Ya, pernikahan hari ini besok cerai, nikah lagi cerai lagi. Kenapa? Karena namanya perempuan kan labil, ya. Kadang dia stabil, kadang dia labil. Pas lagi labil-labilnya dia minta cerai, ya. Makanya syariat tidak mengungkap-ungkapan cerai daripada istri tersebut. Nah, bagaimana jika ternyata istri tersebut minta cerai? Kami bacakan sebuah hadis yang disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, ya, berkenaan tentang ancaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan langsung dibilang, langsung ancam-ancam, ya. Tapi memang itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam bentuk ancaman. Kenapa? Karena meminta cerai itu persoalan besar, ya. Yang terkadang perempuan itu tidak berpikir jernih untuk itu, sementara suami itu berpikir soal kebutuhan rumah tangga, masa depan anak-anak, keselamatan dirinya, dan sebagainya. Dia pikirkan. Hanya Rasulullah ketika berbicara tentang istri minta cerai, langsung Nabi SAW sebutkan tentang ancaman. Nabi SAW sebutkan ayyu imra'atin, ya, ayyuma imra'atin, perempuan mana saja sa'alat zawjaha, yang minta kepada suaminya talaqaha, untuk menceraikannya, untuk mentalaknya, min ghairi ba'sin, tanpa udzur, ya, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, faharamun 'alaiha raihatul jannah, maka haram baginya baunya surga. Baunya tidak dapat, bagaimana bisa masuk? Tidak. Sementara itu perjalanan 70 tahun itu bisa mencium baunya surga. Berarti kan jauh dia dari surga. Minta cerai kepada suami tanpa alasan syar'i. Tanpa alasan syar'i. Berarti jika dengan alasan syar'i boleh tidak? Boleh, ya. Nah, sekarang apa alasan syar'inya? Istri minta cerai itu harus punya data. Dia harus bisa mengklaim bahwa permintaan cerai saya ini berdasarkan alasan syar'i. Dia harus sebutkan tuh. Dia harus sebutkan. Jangan persoalan cemburu. Cemburu itu bukan, ya. Kecemburuan itu bukan alasan syar'i, karena wanita diciptakan dengan memiliki kecemburuan, ya. Maka dia harus punya data yang jelas apa alasan dia untuk meminta cerai. Salah satunya misalkan adalah di awal pernikahan saya sudah buat syarat sama dia, tidak boleh kamu nikah lagi. Tapi dia nikah lagi, boleh nggak dia minta cerai?
boleh. Atau yang kedua, suami nikah lagi dan suaminya sayang sekali dan lebih condong kepada istri barunya, terkatung-katung anaknya, ya. Boleh tak dia minta cerai? Kalau sudah nyata jelas kezalimannya suami, boleh dia minta cerai. Ya, boleh dia minta cerai. Tapi harus jelas dan nyata bahwa betul-betul suaminya melakukan kezaliman. Ya, bukan hanya prasangka dia saja. Karena biasanya perempuan tuh banyak pakai prasangka. Oh, sudah zalim dia itu, zalim sudah. Padahal sebenarnya tak belum zalim. Dia sudah masih dikasih nafkahnya oleh suaminya, ya. Hanya karena kecemburuan, maka kecemburuan itu bukan alasan syar'inya, ya. Jangan hanya karena cemburu akhirnya dia minta cerai. Dia harus punya alasan kuat, khususnya alasan-alasan agama, ya, yang berkaitan dengan agama. Misalkan suami saya itu tidak sholat dan sebagainya, maka dia boleh minta cerai disebabkan karena persoalan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin seperti itu, ya. Baik, tidak ada lagi jemaah ya bertanya. Sudah jelas insyaallah. Waktunya habis, Ustaz. Mungkin Ustaz, ada yang mau Ya, mungkin sepatah dua patah kata, ya, sebagai penutup lah, sebagai penutup untuk kita semua. Jadi jemaah, ikhwan, akhwat, para ummahat sekalian semua, bahwa penyampaian ini betul-betul murni semata-mata kami menginginkan kebaikan buat kita semua, ya. Kami tidak mengompor-ngompori ikhwan untuk menikah lagi, ya. Kami tidak mengajak secara serampangan untuk menikah lagi. Makanya disebutkan bahagia dengan satu istri, karena memang sesungguhnya seseorang ketika dia betul-betul bersyukur dengan satu istrinya, ya, maka dia sudah mendapatkan kebahagiaan yang banyak. Namun apabila seseorang sudah bisa menghadirkan kebahagiaan untuk istrinya, sudah bisa menghadirkan kebahagiaan untuk anaknya, dan dia bisa mempersiapkan hal tersebut tidak berkurang daripada keluarganya, dan dia memiliki kemampuan, maka dia bisa menikah, ya. Maka seseorang yang mau menikah lagi betul-betul harus memperhatikan apa yang telah kami sebutkan tadi. Dia betul-betul sudah memiliki kemampuan dan dia betul-betul bisa memastikan bahwasanya kebahagiaan yang sudah ada pada istri dan anak-anaknya tersebut tidak berkurang, bahkan bisa bertambah. Maka persiapkanlah sebaik-baiknya jika seseorang itu merasakan atau merasa memiliki sebuah kemampuan. Karena apabila dia sudah betul-betul mempersiapkan hal tersebut, maka nikah 2 itu lebih bahagia, ya. Nikah 3 tambah bahagia, ya. Nikah 4 paling bahagia, ya, apabila betul-betul dia memiliki kemampuan untuk mempersiapkan. Tapi jika dia tidak memiliki persiapan yang matang, dia kurang ilmu, dia kurang sharing, dia kurang mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya, yang ada nikah 2 hilang kebahagiaannya. Itu bisa dijamin, ya, bisa dijamin hilang kebahagiaannya. Dia bisa lihat anaknya yang sebenarnya sudah senang dengan abinya, tiba-tiba menjadi murung karena abinya jarang di rumah, ya. Dia sudah senang melihat istrinya bahagia, tiba-tiba istrinya kurang bahagia karena harus berbagi dengan yang lain. Maka semua harus dipersiapkan sebaik-baiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan bagi yang sudah melakukannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalani apa yang telah menjadi pilihan hidup dan apa yang telah menjadi komitmen untuk menjalankan syariat tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Kami kembalikan kepada ikhwan moderator. Nah, Ustaz, jazakallah khair Ustaz atas penyampaiannya. Masya Allah, dapat pengalaman yang Masya Allah ini pada malam hari ini. Tentunya kami selaku panitia, ya, banyak-banyak berterima kasih atas penyampaian dan materi dan pertanyaan-pertanyaan dari jamaah juga tadi sebagian. Tentunya itu merupakan bekal untuk teman-teman dan juga jamaah untuk lebih
ibaratnya berpikir 2 kali lah ya. Kalau mau berpoligami harus dimatangkan dulu, dimatapkan dulu. Mental dan yang lainnya. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya apabila ada salah kata atau yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.